Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait dengan manajemen pembangunan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Fadila Kusuma SP, NIM 220304501006, kelas A Administrasi Kesehatan Angkatan 2022. Kira-kira apa itu manajemen pelayanan kesehatan? Manajemen dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurusi. Manajemen dari berbagai literatur itu sebagai suatu proses, sebagai suatu kolektivitas manusia, dan sebagai ilmu dan seni. Unsur-unsur dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama, unsur input dalam pelayanan kesehatan itu terdiri yang pertama man atau manusia, kemudian money atau uang, material atau alat, method atau metode, dan waktu. Serta yang terakhir, market. Unsur yang kedua yaitu proses dalam pelayanan kesehatan, kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Unsur yang ketiga, output dalam pelayanan kesehatan, hasil atau luaran suatu sistem. Unsur yang keempat yaitu dampak dalam pelayanan kesehatan akibat dari suatu sistem dan terjadi dalam waktu relatif lama. Unsur yang kelima, feedback dalam pelayanan kesehatan, suatu hasil dan juga masukan dari sebuah sistem. Ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen, lingkungan dalam dan lingkungan luar. Yang pertama, lingkungan dalam, seperti manusia, finansial, fisik, sistem dan teknologi, terakhir sistem nilai dan budaya organisasi. Lingkungan luar. Lingkungan luar terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan khusus. Fungsi-fungsi pokok manajemen. Fungsi-fungsi manajemen menurut J.R. Terry yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yaitu sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan, di mana ini dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian melibatkan pengaturan wewenang, tugas, dan tanggung jawab bagi masing-masing individu. Ketiga, actuating atau tindakan. Tindakan agar sebuah anggota kelompok berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, controlling atau pengawasan, untuk mengetahui apakah kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan sebelumnya. Pengertian perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur perencanaan. Menurut Manulang, unsur dari sebuah perencanaan harus menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Selain itu, dalam sebuah perencanaan harus terdapat unsur-unsur tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Pengawasan pelayanan.
Apa itu pengawasan? Suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau semua aktivitas yang terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan pengawasan untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja, dan untuk memastikan jasa atau produk yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manfaat pengawasan: pertama, mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, dan yang kedua, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan, dan yang ketiga, mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan dan diberikan pelatihan lanjutan. Jenis-jenis pengawasan: yang pertama, pengawasan fungsional atau struktural, yang kedua, pengawasan publik, dan yang ketiga, pengawasan non-fungsional. Mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan, apa sih itu? Yaitu derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, efektif, dan diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma etika, hukum, dan sosial budaya, dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat. Syarat pokok mutu pelayanan. Pertama, tersedia dan berkesinambungan. Semua jenis pelayanan kesehatan mudah untuk ditemukan. Yang kedua, dapat diterima dan wajar. Pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mudah dicapai. Dari lokasinya mudah dicapai. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, pengaturan sarana itu sangat penting. Yang keempat, mudah dijangkau. Dari biayanya mudah dijangkau, diupayakan biaya kesehatan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat. Yang kelima, bermutu, yaitu kesempurnaan pelayanan kesehatan di mana dapat memuaskan para pemakai jasanya. Komponen mutu pelayanan. Yang pertama, input, yaitu sumber seperti tenaga, modal, tata cara, atau kesanggupan. Yang kedua, proses, seperti planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Yang ketiga, output, hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan jangka menengah. Keempat, sasaran. Sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Kelima, impact, akibat yang ditimbulkan oleh output. Terjadi peningkatan kesehatan jika kebutuhan dan tuntutan terpenuhi. Dimensi kualitas mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama, kehandalan, berkaitan dengan kemampuan memberikan layanan yang tepat dan akurat. Yang kedua, daya tanggap, menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi keluhan dari pasien. Yang ketiga, jaminan, mencakup kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Yang keempat, empati, memberikan perhatian yang tulus kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Yang kelima, bukti langsung, dibuktikan dengan fasilitas, peralatan, pegawai, dan media komunikasi yang baik sehingga dirasakan langsung para pasien. Dimensi mutu menurut WHO. Menurut WHO, yaitu efektif, keselamatan, berorientasi pada pasien, efisien, adil, terintegrasi, dan tepat waktu. Indikator mutu di praktik mandiri dan dokter gigi.
Praktik mandiri yang pertama kepuasan pasien, yang kedua kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, yang ketiga kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol, praktek mandiri dokter gigi untuk poin 1 dan 2 mirip dengan sebelumnya. Untuk poin ketiganya, penurunan skor Oral Hygiene Index Simplified atau OHIS. 4 indikator mutu yang ada di klinik. Mutu klinik yang pertama yaitu kepatuhan kebersihan tangan. Mutu klinik yang kedua yaitu kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Mutu klinik yang ketiga yaitu kepatuhan identifikasi pasien. Mutu klinik yang selanjutnya keempat yaitu kepuasan pasien. 6 indikator mutu yang ada di puskesmas menurut INM. Mutu puskesmas menurut INM yang pertama yaitu kepatuhan kebersihan tangan. Mutu puskesmas menurut INM yang kedua yaitu kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Mutu puskesmas menurut INM yang ketiga yaitu kepatuhan identifikasi pasien. Selanjutnya, mutu puskesmas menurut INM yang keempat keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis semua kasus sensitif obat. Selanjutnya, mutu puskesmas menurut INM yang kelima, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai dengan standar. Mutu puskesmas menurut INM yang terakhir, keenam, yaitu kepuasan pasien. Indikator mutu prioritas di puskesmas atau IMPP. Indikator mutu yang pertama yaitu pelacakan K1 ibu hamil pada usia kehamilan 0-3 bulan. Yang kedua, ketersediaan poli pelayanan kesehatan lansia pada puskesmas. Selanjutnya, indikator mutu yang ketiga, cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dan yang keempat, kelengkapan pengisian identitas pasien di rekam medis. 13 indikator mutu di rumah sakit. Indikator yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Yang kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Yang keempat, waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi. Yang kelima, waktu tunggu rawat jalan. Yang keenam, penundaan operasi elektif. Yang ketujuh, kepatuhan waktu visit dokter. Yang kedelapan, pelaporan hasil kritis laboratorium. Kesembilan, kepatuhan penggunaan formularium nasional. Yang ke-10, kepatuhan terhadap alur klinis. Ke-11, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Ke-12, kecepatan waktu tanggap komplain. Ke-13, kepuasan pasien. Tahap pengukuran indikator mutu. Tahap pengukuran yang pertama, pengumpulan data, kemudian validasi data, selanjutnya analisis data, dan yang terakhir pelaporan dan komunikasi. Alat ukur kualitas pelayanan kesehatan. Untuk alat ukur kualitas yaitu survei kepuasan pasien, indikator mutu,
kemudian indikator kinerja kesehatan, dan indikator finansial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye.